Waduh, Mbak, ini agak my God. agak salah nih, Mbak. Boleh ini, Mbak ya. Aduh, gimana, Mbak? bagian belakangnya ini, Mbak, Heeh. di sini, Mbak. Nah, Oke. supaya satunya lagi, Mbak. Saya bantuin ininya ya. Gitu. Nah, coba. Oke. Waduh. Ini udah bener ya, Pak ya? Bener. Bajunya bener juga, Pak. Salah. Bajunya salah. Ternyata didatangi oleh trainer. Salah nih, bukan trainer, bukan sembarang trainer. Ini adalah Panglima loh, mantan Panglima yang terjun ke dunia politik. Kira-kira nih seperti apa langkah politiknya dan apakah ada strategi-strategi tertentu seperti saat pada Panglima ada perang, strategi perang ya? Kita langsung tanya aja, kita sapa langsung Bapak Andika Perkasa. Apa kabar, Pak? Baik, makasih, Tadi Mbak makasih Naya. loh, Pak ya, dimarahin sedikit, nggak dimarahin sih ya, dikasih tahu ya. Orang yang paling banyak tahu, pengen tahu nih, Pak Andika tuh ngapain aja setelah pensiun, Pak? Ya ini, tiap pagi olahraga, Mbak. Tapi itu kan dari dulu juga sebenarnya. Tapi sekarang setelah pensiun, beban jelas hilang. Jadi kita lebih bisa fokus lah. Walaupun waktunya sama, Mbak, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi kan karena fokus, jadi lebih banyak gainnya. Karena memang ada prinsip di dunia ini, Mbak. No pain, no gain. Jadi kalau nggak sampai sakit berarti nggak ada kemajuan. Pak Andika ini kurang lebih 40 tahun Ya. sudah berkarir di TNI ya, Pak. Dari sepanjang karirnya 40 tahun bukan waktu yang singkat. Apa titik terendah bagi seorang Pak Andika, atau ada profesi di kan jadi Dasman Pampres kemudian dari bawah sampai atas lah yang paling benar-benar value atau titik baliknya Pak Andika ngerasa oh ini loh yang benar-benar aku pengenin atau aku dapetin, atau jadi Panglima itu puncak karirnya, Pak? Justru bukan di situ, Mbak. Jadi titik terendah yang Mbak Naya tanya, pertama itu waktu awal masuk. Awal masuk kita diterima, kemudian kan langsung masuk program namanya pendidikan dasar militer. Itu ada sekitar 17 minggu atau sekitar 4 bulan. Itu kita down banget tuh, Mbak. Karena kan tadinya waktu di rumah, waktu SMA ya, dari kecil sampai SMA kan kita punya kebiasaan di rumah yang sangat beda dengan pada saat pendidikan. Kemudian disiplin. Nah itu pertama kali kita belajar disiplin kan di situ. Bangun harus sama terus waktunya tiap pagi, kegiatan berikutnya juga sama terus. Itu yang membuat kita down banget, Mbak. Jadi saya merasakan di situ rasanya waktu itu, waduh, hampir nggak kuat nih kayaknya, gitu loh, Mbak. Apa iya saya kuat nih sampai selesai? Sempatlah terbersit itu ya di pikiran. Jadi saya malu juga dong, Mbak. Ya gaji saya, saya nggak pernah janji apa-apa sama istri saya waktu kami menikah. Tapi juga kan pada saat yang bersamaan malu kalau kemudian ada saat di mana saya hanya menerima gaji, nggak ada, kalau istilah sekarang tunjangan kinerja segala macam nggak ada karena saya nggak punya jabatan selama 2 tahun. Dan itu sangat memukul, karena apa? Istri saya yang keluar uang, tabungannya dia, kan malu saya, Mbak. Gengsi lah. Sehingga saya waktu itu mulai mencari-cari alternatif. Gimana kalau saya stuck di sini? Apakah saya terus begini, menyerah keadaan, atau saya harus mencari jalan baru, membuka jalan baru? Waktu itu saya mulai, Mbak, untuk melihat-lihat perusahaan termasuk perusahaan asing. Dan ini terjadi beneran. Pernah ada momen yang bikin haru atau yang jadi satu perenungan sendiri bagi seorang Pak Andika dalam hidup? Ada, Mbak. Ya justru saat itu, saat saya nggak ada jabatan itu, Mbak. Nganggur saya waktu itu. Nah tapi setelah itu berubah. Karena apa? Karena saya tahu bagaimana rasanya tidak menjadi siapa-siapa. Sehingga begitu saya dapat jabatan lagi, saya hormati mereka semua. Saya panggil dengan panggilan yang menurut saya cukup menghormati. Apakah support dari yang membangkitkan semangatnya Pak Andika dari titik nol lah bisa dikatakan untuk bangkit lagi ke satu, sosok yang paling berpengaruh? Apakah istri, ibu, atau tadi juga mungkin sudah di-spill teman? Apa selain itu, Pak, yang bikin Ya semangat? istri dan anak-anak, Mbak. Istri saya menjadi tersentuh, makanya saya kan rasanya malu. Malu kenapa? Istri saya kayak nggak ada beban. Yang kedua anak-anak. Anak-anak itu tadinya
tadinya nggak pernah tanya, karena saya bilang bahwa saya nggak ngantor, karena lagi nggak enak badan. Tapi lama-lama kan saya pergi dari rumah hanya untuk memastikan bahwa saya kelihatan pergi ngantor ke anak-anak ya, kalau istri saya kan udah tahu. Sampai akhirnya mereka tanya suatu hari, "Dad, kok nggak ke kantor, Dad? Kenapa, Dad?" Nah gitu loh. Dan kelihatan sekali bahwa mereka kepikiran, Mbak. Saya bisa melihat, walaupun nanyanya begitu yang terucap, tetapi saya lihat justru dari wajah itu kelihatan bahwa mereka mikirin saya. Pak, ini berarti jadi TNI 40 tahun kurang lebih. Sebenarnya cita-citanya itu memang pengen jadi panglima atau tentara dari awal, atau sebenarnya ada cita-cita lain yang publik ini nggak tahu nih, Pak? Saya ingin jadi arsitek, karena bapak saya itu teknik sipil ITB. Dan dari kecil saya melihat kerjaan bapak saya itu di mejanya yang panjang itu. Terus buku-bukunya bapak saya kan juga banyak tapi bahasa Inggris. Sehingga saya nggak ngerti, hanya lihat-lihat gambar. Nah tetapi last minute begitu saya mau naik kelas 3, saya harus melihat realita yang berbeda, di mana orang tua saya kelihatannya sangat kesulitan dalam hal biaya. Sehingga saya harus berubah, melupakan. Waktu itu saya patah hati. Beneran, saya masih ingat itu, Pak. Saya patah hati, aduh, saya nggak bisa mengejar apa yang saya inginkan dari kecil. Paling yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pasti seperti apa langkah politiknya. Dengar-dengar nih, Pak, katanya udah bikin jas, bener nggak sih, Pak? Kita spill dikit. Enggak nih, Pak. Pengen tahu lebih dalam seperti apa langkah politiknya Pak Andika, apalagi mau jadi cawapres, mau jadi tim pemenangan. Boleh spill dikit, Pak, gimana, Pak? Udah ada kode-kode? Belum, tapi jadi jawab dulu, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya yang katanya mau buka-bukaan ya. Kita lihat ya. Tim pemenangan nggak jadi, masih tetap mau ke kader PDIP nggak sih, Pak? Ya, saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong, Oke, berarti tapi tunggu itu nggak berubah. Oh, itu nggak berubah, Nggak berarti tetap berubah. Pak Dika tadi udah di spill tentang udah jahit jas belum sih, Pak? Wah, belum, Mbak. Belum ya, Pak? Jasa apa? Oh, Jas baru ngukur hujan. ya, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak Pak, ada. ini terjun ke dunia politik, mengapa memilih untuk memilih Ganjar dan kayaknya semakin mendekat merapat ke PDIP nih, Pak? Ceritanya gimana sih, Pak? Ya kalau milih Mas Ganjar lebih ke mungkin hati lah. Karena kita benar-benar nggak ada misalnya, kebersamaan yang cukup panjang dulu, nggak ada. Saya kan mengenal Mas Ganjar, Mas Anies relatif at the same time lah, 2014 itu. Karena saya ikut presiden jadi dan pas pampres. Pak Prabowo jauh lebih lama. Jadi sebetulnya bukan karena saya kenal dalam tentang Mas Ganjar, lebih ke sepintas kok kayaknya klop ya gitu loh, Mbak. Jadi sempitas itu ya, Pak? Iya. Kayak orang jatuh cinta, kayak Lah ya kayak itu. Kan kita juga sering begitu. Nggak usah jatuh cinta. Misalnya kita ketemu orang baru. Terus kita tiba-tiba merasa cocok nih kalau misalnya interaksi dengan orang ini. Kan gitu. Kita nggak tahu ukurannya dari mana, tapi ya hanya di sini aja nih yang rasanya kok pas gitu ya. Oke. Pak, ini sejauh ini kan baru-baru ini Bapak juga baru bertemu dengan Pak Ganjar ya, Pak, di satu kesempatan. Pak Ganjar malah sepertinya sudah memberikan sinyal positif. Ia mengatakan bahwa Pak Dika siap kalau dipilih apa saja. Sebenarnya Bapak siap nggak nih, Pak? Kalau diminta, ayo Pak Dika dampingi saya sebagai wakil presiden. Saya siap, Mbak. Saya itu apa yang sering saya bilang, Mbak, saya siap jadi apa saja. Saya siap dapat tugas apa aja, Mbak. Karena ini adalah awal karir kedua saya. Jadi saya sama sekali tidak mematok apa, karena Pak, saya sadar lah kita kan pemula. Hanya saya punya pengalaman 40 tahun di birokrasi di TNI. Bidang saya yaitu tentang keamanan nasional. Kemudian kebetulan pendidikan saya juga memang pendidikan yang membuat saya lebih paham tentang eksekutif, khususnya keamanan nasional. Oke. Bapak ini juga mendukung sinyal positifnya Pak Ganjar. Mbak Puan sebagai Ketua DPP juga sudah menyebutkan atau men-spill nama Bapak kan ya di antara beberapa cawapres yang cukup banyak orang tahu seperti
Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Ini gimana Pak? Apakah ini semakin menguatkan tekad Bapak untuk bisa memberikan kontribusi lebih lagi? Tadi Bapak katakan saya siap. Berarti kalau siap itu sudah ada yang dipersiapkan. Apa yang ingin Bapak berikan kepada bangsa ini khususnya melalui misalnya nih Bapak ya dipilih sebagai wakil presiden? Ya, pertama begitu saya disebut, yang jelas itu kan sebuah kehormatan, Mbak ya. Saya nggak nyangka sampai segitu loh, dan nggak juga menyangka ya. Sebuah kehormatan lah kalau saya dinilai bisa masuk menjadi 5, satu di antara 5 itu. Tapi bahwasannya saya misalnya ya disebut sebagai bakal calon wakil presiden, ya saya pun juga harus mulai berpikir keras ini apa yang harus saya lakukan. Dan kira-kira saya sudah punya lah. Berarti udah cukup matang ya, bahkan detail-detail dari pendidikan sudah dipikirkan ya Pak ya. Pak Ya. ini Bapak kan backgroundnya tentara. Apa Ya. sih keunggulan seorang tentara ini untuk bisa menjadi seorang pemimpin nih Pak? Baik ya, Waduh. wakil presiden ataupun ya tadi ya. Waduh, Di apa ya? Ya kami dari mulai karir awal sering menghadapi people. Kita memanage people, lead people, memimpin manusia juga. Dan semakin senior kita, semakin banyak orang yang kita pimpin atau kita manage. Dan ini kan sebuah mesin ya. Birokrasi itu sebuah mesin, struktur, di mana kita harus membawa mereka mewujudkan sesuatu yang menjadi tugas pokok organisasi ini. Yaitu yang mungkin akan sangat menguntungkan saya. Pak, untuk sejauh ini seberapa sering Pak kedekatan Bapak dengan PDIP? Mungkin dengan Bu Mega ataupun Mbak Puan, apakah semakin intens adanya pertemuan? Ya walaupun ngobrol santai seperti itu Pak. Karena kan kemarin juga baru-baru ini juga ketemu Pak Ganjar, berarti lumayan sering kan Pak? Semakin bertambah nih kayak frekuensi bertemunya Pak. Ya kalau ketemu sering sih enggak Mbak, tapi ada ketemu. Setelah saya pensiun ya ketemu dengan Ibu Mega, ketemu dengan Mbak Puan, ketemu dengan misalnya ya individu-individu dari partai politik kan juga saya sering ketemu. Ya ada. Ada. Menarik Pak, sering ketemu Bu Mega, ketemu Mbak Puan. Kira-kira Pak ngobrolin apa aja nih Pak politik? Betul, ada pembicaraan tentang situasi nasional. Apakah menyangkut politik atau yang bukan politik. Tapi ya sekitar itu, nggak ada pembicaraan secara spesifik yang ke arah Ke arah mana Pak? ya ke arah Ke arah itu mana, tadi. Ke mana Pak? Yang sering ditanya orang lah. Cawapres gitu ya Pak? Ya tim pemenangan maupun baca wapres atau apapun lah. Nggak ada. Karena Bu Mega itu sebenarnya sosoknya seperti apa sih Pak? Bapak kan cukup juga intens ngobrol ya sama beliau begitu. Ya beliau sudah sangat matang. Jadi kalau politisi itu sebutannya adalah seasoned politician. Politisi yang sudah sangat matang. Karena kan jam terbang ya. Beliau bergerak atau masuk dalam dunia politik sudah sangat lama. Dan juga ada ups and down-nya atau highs and lows-nya. Dan itu yang biasanya membuat orang jauh lebih bagus. Jadi saya sih yakin beliau dengan pengalamannya itu biasanya ya selalu ada di sini lah. Bapak tahun ini adalah pemilu pertama bagi Pak Andika ya, Ya. 2024. Seperti Ya. apa nih Pak rasanya akhirnya setelah 40 tahun sekarang jadi bagian juga seperti masyarakat pada Ya. umumnya untuk Ya. menentukan pilihan? Excited Mbak, sangat excited. Karena apa? Untuk pertama kalinya saya akan nyoblos di pemilihan presiden. Nanti juga untuk memilih anggota legislatif, juga memilih untuk karena saya tinggal di sini berarti gubernur DKI, karena di sini nggak ada wali kota, pemilihan wali kota kan nggak ada. Dan memilih partai. Excited Mbak. Kali aja ya Pak, pas milih ada mukanya sendiri gimana Pak? Iya saya nggak tahu Ya lah. nggak tahu ya Pak, tiba-tiba wah kok ada saya gitu ya Pak. Pak ini gimana melihat pemilu nanti di 2024? Secara Bapak juga sudah melihat peta atau dinamika politik Indonesia tuh seperti apa? Pasti kurang lebih sudah tahu lah kurang lebihnya seperti apa itu Pak. Iya, menurut saya kita nih baru aja dihantam Mbak sama dinamika yang nggak menguntungkan. Ini dari luar Mbak ya. Satu COVID 2019, kedua perang di Ukraine 2022 tahun lalu. Dan ini sangat memukul perekonomian.
bukan hanya kita tapi juga seluruh dunia. Jadi kita ini dalam banyak indikator belum bisa kembali seperti sebelum 2019. Jadi bagi saya sayang, kita harus bisa memastikan transisi kepemimpinan nasional tahun depan ini as smooth as possible. Jangan ada dinamika lain yang akhirnya akan membuat kita kayak terseok-seok lagi. Semuanya mendukung saja, semuanya kondusif, transisi kepemimpinan mulus. Itu saja PR besar nih bagi pemerintahan yang akan terpilih 2024 besok. Untuk tadi, gimana caranya memperbaiki hanya untuk menyamakan ke posisi 2019, bayangin Mbak. Sudah pernah kita lebih bagus. Jadi untuk mengembalikan ke situ aja pemerintah yang terpilih tahun depan harus kerja keras. Kalau misalnya pemenangan nggak jadi, masih tetap mau ke kader PDIP nggak sih Pak? Ya, saya pokoknya sudah ada komunikasi yang saya nggak bisa ngomong, Oke, berarti tapi tunggu itu nggak berubah. Oh, itu nggak berubah, Nggak berarti tetap berubah. di PDIP ini ya. Nah, berarti bisa ngomong. nggak bisa ngomong. Kita tunggu dan semoga tadi apa ya cita-cita Bapak dan konsisten Bapak bisa terus, komitmennya bisa terus amanah dijalankan sampai nanti pemilu 2024 berjalan juga kondusif. Terima kasih Pak Andika Terima atas kasih, Mbak. waktunya.